Pure harganya adalah mungkin sekitar 120 jutaan, Pak. Tidak seperti yang sekarang 96 atau di bawah 100 juta ini. Pertama, kenapa harus naik? Apakah dari teman-teman penyelenggara ibadah haji dan umroh ini nih melihat itu sebagai sesuatu yang ya emang harus naik? Biasanya hukum ekonomi kalau supply sedikit, permintaannya banyak, mau nggak mau ada yang dinaikkan. Tidak melihat ini adalah sebagai ibadah, tapi ini adalah bisnis. Ini rame-rame banget nih yang buat tidak hanya soal politik ya, yang rame saat ini, tapi yang kemarin juga sempat rame adalah kenaikan biaya haji. Wih, ini yang orang tua atau kita yang punya orang tua mau berangkat haji itu pasti, loh kok bisa naik ya gitu, kenapa nih naik gitu. Kok pemerintah tega banget sih menaikkan harga ibadah, harga biaya naik haji gitu. Nah, apakah ini juga berpengaruh pada penyelenggara ibadah haji dan umroh? Nah, ini yang akan menjadi topik obrolan kita nih, teman-teman netizen. Saya sapa dulu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yasir Neni Ahmad di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas, apalagi kalau bukan di Obras. Nah, kali ini tamu kita yang sudah hadir di rumah Obras adalah Pak Syam Resviadi. Assalamualaikum, Pak Haji. Siap. Sehat ya Pak Haji ya? Enaknya panggil Pak Haji atau Pak Syam? Pak Haji aja, Pak. Oke, Pak Haji. Haji. Biar ketularan hajinya nih, aminin dong semuanya di sini. Kebetulan kita juga belum haji nih Pak, gitu. Apalagi dengar-dengar biaya haji naik nih. Waduh, saya nabungnya berapa ini, gitu kan? Pak Syam ini dari Pak Syam ini merupakan Pak Haji Syam ini merupakan Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia ya, SAPUHI ya. Sehat ya, Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak Syam, ini kenaikan biaya haji nih, respon dari teman-teman SAPUHI ini seperti apa? Ya, di SAPUHI kebetulan jumlah anggotanya ada 300. 300? Dari Benar, 300 orang, 300 travel. Termasuk travel dari 2000-an travel yang berizin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Karena sebelum pandemi itu hanya 800-an paling banyak. Kemudian karena ada Omnibus Law, sehingga perizinan itu harus dipermudah, dan memang dipermudah dengan sistem OSS itu, namun tetap dikontrol oleh Kementerian Agama, tapi tidak bisa ditunda. Artinya ada batas waktu apabila apply permohonan izin itu sudah masuk sesuai dengan persyaratan, paling lambat sekian lama sudah harus keluar. Sehingga selama pandemi itu berjalan ada sekitar 1.200-an yang keluar izin baru. Hingga pada saat sudah mulai bergerak umroh di awal 2022, ya demikian gemah ripahnya para penyelenggara umroh untuk melakukan penjualan umroh. Oke, jadi ada 300 anggota kami. Nah, dari anggota 300 ini atau dari 2.000 jemaah penyelenggara itu ada 500 penyelenggara haji khusus atau haji plus. Haji plus. Dari 200-an menjadi 500-an perizinannya. Karena dia harus bertahap dari PPU dulu, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian setelah 2 periode dia boleh mengajukan untuk menjadi PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Namun memang nggak semuanya banyak mengajukan dari 2.000 itu, karena selain prosesnya, kedua nggak mudah juga jadi penyelenggara haji gitu ya. Perlu pengalaman, perlu wawasan dan seterusnya. Nah, menanggapi kenaikan ini di anggota, nggak usah haji reguler, haji khusus juga harus naik. Jadi ya kita harus sama-sama naik. Kenaikan ini kan bukan karena keinginan kami, karena kami ini sebagai travel hanya mengolah stakeholder yang terkait untuk kita buat jadi sebuah paket, baik itu umroh maupun haji, itu punya milik orang lain. Ya kalau komponen ini naik, ya mau tidak mau paketnya ikut akan naik. Demikian juga dengan haji reguler. Ini Pak Haji, ini kan kalau kita lihat, ini kan Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji kalau 2023 itu sebesar hampir 70 juta ya, 69 tambahannya. 69 juta. 69 juta itu naiknya hampir 2 kali lipat, Pak. Iya. Itu tuh pertama.
kenapa harus naik? Apakah dari teman-teman penyelenggara ibadah haji dan umroh ini nih melihat itu sebagai sesuatu yang ya memang harus naik karena memang kalau enggak memang biayanya akan membengkak atau seperti apa? Enggak, karena ada alasannya. Terutama bahwa kita juga disokkan dengan bahwa 2022 kemarin haji dibuka untuk internasional. Dengan gegap gempita kita menyambutnya. Lalu dibagilah sekian banyak untuk internasional karena 1 juta itu masih kuotanya 45% dari kuota normal 2,5 juta untuk internasional. Dari 1 juta dibagi lagi 850.000 untuk internasional, termasuk Indonesia dapat kurang lebih 100.051 orang, include petugas. Artinya apabila ada petugas diambil dari porsi itu. Nah, sementara yang 150-nya itu untuk orang lokal di Arab Saudi, apakah itu penduduk yang dibatasi 5 tahun sekali boleh pergi haji, ataukah itu ekspatriat atau yang pekerja di sana dan seterusnya. Nah, sehingga dari 1 juta ini tidak boleh lebih. Kenapa? Karena 2 tahun tidak menyelenggarakan secara besar-besaran. Memang tahun 2020 ada penyelenggaraan haji, tapi hanya 900 orang. Lalu 2021 ada, tapi hanya nggak lebih dari 10.000 orang. Itu saya merem, insya Allah jadi itu haji semua. Gitu ya. Saking mudahnya kalau seandainya jumlahnya seperti itu. Karena nggak banyak kendaraan, nggak banyak orang berlalu lalang, maupun pelaksanaan tawaf sa'i di Masjidil Haram. Nah, sehingga 2 tahun tidak melaksanakan apa-apa ini, pemerintah Arab Saudi mensurvei kepada pihak stakeholder terkait terutama masalah transport dan hotel. Hotel-hotel mana yang siap apabila ada tamu datang? Transport perusahaan mana yang siap kalau seandainya ada tamu datang untuk haji? Nah, dari hasil survei itu yang dilakukan oleh semacam organisasi kadinnya di Arab Saudi yang kita sebut kurva tijari itu tersaring sehingga 1 juta lah batas kemampuan personil SDM di Arab Saudi maupun stakeholder atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan operasional dari haji. Nah, sehingga dengan 1 juta itu asumsinya adalah supply-nya sedikit. Biasanya hukum ekonomi kalau supply sedikit, permintaannya banyak, mau nggak mau ada yang dinaikkan. Apakah ini sengaja ataupun tidak sengaja dengan supply dan demand ini? Sepertinya memang dimainkan. Kenapa? Karena kenaikan harga yang baik dari hotel, transport, ataupun yang terkait SDM-nya kah, meals kah, atau makanan yang ada di Arab Saudi ini untuk pelayanan haji, tenda Arafah, Muzdalifah dan Mina sebagai pelaksana pelayanannya juga dinaikkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan jadi ada kenaikan biaya di sana ya yang berimbas pada mau tidak mau pemerintah akhirnya menaikkan biaya, mengusulkan kenaikan biaya haji ini ya. Kenaikan itu satu dari komponennya harga yang sudah naik plus adanya PPN. Jadi mau nggak mau walaupun harga normal kalau sudah ada PPN-nya nggak tanggung-tanggung di Arab Saudi itu 20%. Tapi ini naiknya luar biasa loh, Pak. Naiknya sampai 2 kali lipat. Melihat ini sebagai hal yang wajar atau seperti apa? Kalau kita menilai itu haji umroh tuh nggak ada di negara lain. Cuma satu negara yang menyelenggarakan dan lokasinya ada di Makkah dan Madinah, Arab Saudi. Jadi take it or leave it. Betul sih. Ini juga ya kalau seandainya semuanya berpikir secara rasional dan positif pasti ya memang dengan kenaikan harga itu berimbas pada memang ada peningkatan fasilitasnya sendiri ya. Harapannya gitu. Harapannya begitu kan. Jadi alasan kenapa kenaikan harga itu. Tapi apa yang kita rasakan kemarin di tahun 2022 justru terbalik. Karena ketidaksiapan dalam melayani tidak serta-merta disesuaikan dengan harga mahal yang mereka ajukan, kita beli gitu. Itu komplainnya kemana tuh waktu itu? Komplainnya karena dibatasi dengan jenjang yang cukup panjang, kita komplainnya nggak bisa kemana-mana karena waktu kemarin itu semua serba dadakan, kami tidak punya akad kontrak. Sehingga mau komplain yang mana, mana buktinya dan segala macam. Sehingga waduh sulit juga. Akhirnya itu tidak hanya kepada kami di haji khusus atau haji plus, Departemen Agama selaku operator haji reguler sama ya? Ngalamin itu. Walaupun dalam survei dari Badan Survei Nasional kita, BPS, pelayanan Kementerian Agama dalam hal melayani haji meningkat ya persentasenya, tapi itu di luar dari servis yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.
Ini Semua Sapui betul dari servis Kementerian Agama dalam melayani tamu-tamu. tamu. Karena Departemen Agama tidak mengurangi jatah kru yang harusnya 200 ribuan, walaupun hanya 100 ribuan, tetap jumlahnya sama. Sehingga pelayanan kepada jemaahnya jauh lebih baik. Jauh lebih baik karena jumlahnya tidak dikurangi. Ya. Kemudian evaluasi apa ini dari Sapui sendiri terkait dengan penyelenggaraan ya, haji kemarin dan ini rencananya nih 2023 ini? Secara teori waktu itu kita dijanjikan beberapa fasilitas. AC bertambah, tenda berubah, kasur, selimut, bantal, jarak antara kasur dengan kasur lain. Di Mina, di di Mina ataupun di Arafah gitu ya. Tapi di Arafah ya benar bisa. Kita dapatkan ruangan yang jauh lebih luas dibandingkan 2019. Namun di Mina yang memang tempatnya terbatas lingkungannya, apalagi dibatasi bukan dengan rumput tapi dengan gunung batu yang sulit dibongkar harus dengan teknologi tertentu, ya kita akhirnya jadi rapat. Karena banyaknya permintaan dan tidak tertampungnya dari orang-orang yang tidak menggunakan visa haji dari kota, tapi menggunakan visa ziarah atau bisnis, visa pekerja atau umrah, visa turis, masuk ke Arab Saudi dan diberikan visa untuk berangkat haji dengan membeli akomodasi haji orang lokal tadi yang 150. Nah, sehingga pada saat kami sudah merasakan kelonggaran itu, tiba-tiba ada permintaan dari beberapa travel dari negara lain masuk juga ke dalam tenda kita, karena kita ASEAN atau Asia Tenggara, masuk ke dalam tenda ini, akhirnya dari 120 cm yang diharapkan kita dapat, turun jadi 90 cm dan kembali seperti tahun sebelumnya, kembali kembali normal untuk di Mina. Nah ini kemudian nanti keluhan-keluhan ataupun catatan-catatan dari teman-teman Sapui ini pengajuannya ke siapa? Ke Kementerian Agama? Tahun kemarin nggak bisa. Tahun kemarin hanya bisa sounding. Jangan begitu dong. Kalau mau komplain harusnya saat itu. Ya ampun, saat itu kita cari petugas yang nggak ada. Macam. Kita berdebat dan segala macam gitu ya di lokasi. Ya udahlah, itu kejadian dan kelakuan mereka seperti itu. Nah di tahun ini, boleh saya lanjut ya? Boleh. Soalnya nggak ditanya jadi saya banyak ngomong. Bahwa di tahun ini akibat dari peristiwa di tahun 2022 kemarin, di mana harga sudah naik, pemerintah Arab Saudi menaikkan harga dengan pelayanan Arafah Minanya tadi, pihak swasta dari hotel transport dan segala macam, pemerintah dua, yaitu dengan taxnya tadi, VIT-nya atau tax PPN-nya dari 10% di 2020 sudah mulai. Tapi hotel-hotel di Januari Februari sebelum ditutup itu masih menginkludkan PPN itu. Sehingga harganya masih relatif sama, tapi justru bukan dihapus tapi ditinggikan 10% lagi, sehingga 5% untuk pemerintah daerah, 15% untuk pemerintah pusat. Nah, ini yang menjadikan inflasi tersendiri di luar adanya inflasi dunia gara-gara pandemi maupun perang Ukraina gitu ya. Betul-betul ini sesuatu yang di luar dugaan kita. Pemerintah Arab Saudi justru tidak melihat ini adalah sebagai ibadah. Tapi ini adalah bisnis. Keren. Karena memang sebenarnya ini bisnis iya, gitu betul. Ya. Karena pada zaman sebelum Islam datang, orang yang pada pergi haji di Arab Saudi dengan berbagai macam kepercayaan yang ada di sana, itu tetap berjalan. Dan orang yang datang ke Mekah untuk melakukan ibadah dan segala macam zaman itu, tetap harus membayar akomodasi. Tetap harus membayar transportasi unta atau apa gitu ya, kuda. Tetap harus membayar air minum, jam-jam dan segala macam. Karena memang sudah dikelola oleh apa istilahnya, suku-suku yang memang bergantian untuk mengelola sistem perhajian sejak zaman itu. Kemudian di zaman Rasulullah SAW sudah ada syariat haji untuk harus melakukannya seperti ini. Itu semakin terorganisir. Siapa yang pelayanan ini segala macam. Sampai sekarang ya. Berarti memang dari kenaikan haji ini respon dari calon jemaah yang ada di Sapui sendiri seperti apa? Pengalaman saya di perusahaan saya sendiri, Patuna Travel, yang riskan itu adalah yang paket harga bawah, ekonomi. Untuk yang menengah ke atas atau premium, alhamdulillah ada 1-2 lah terdengar. Tapi kalau yang ekonomi, hampir sebagian besar mereka bukan komplain, artinya bereaksi, mengeluh kenapa? Penjelasannya seperti apa? Ada dua pertanyaan. Satu, kenapa naik tahun ini? Ada juga kenapa waktu itu saya sudah lunasin kok sekarang saya harus bayar lagi. Betul. Nah, yang pertama itu memang dia belum melunasi tahun lalu. Sebenarnya bukan belum lunasi. Jadi waktu tahun 2020 di harga travel kami itu
di mana batas minimal 8.000 US dollar per orang minimal yang direferensikan oleh Kementerian Agama, tidak boleh di bawah itu harga jual kami. Nah waktu itu kurang lebih harga haji reguler itu sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar gitu ya perkiraan kita. Kalau tidak tersubsidi menurutnya 6.000 sampai 6.500. Jadi beda tipis 1.000 sampai 1.500. Nah karena kita sistemnya pembayaran pertama itu kita minta uang muka. Kita mintalah dari 9.000 itu 5.000 US dollar sebagai tanda jadi kita. 1.000 kami keep di travel, 4.000 kami setorkan ke BPKH melalui bank penerima syariah. Berjalan sampai tahun 2000, ada keputusan bahwa haji tahun ini 2.500.000 atau kembali ke normal atau 220.000. Lalu alhamdulillah ada tambahan 10.000 dari MBS, jadi 231.000. Namun tambahan ini belum menjadi kuota nasional. Masih tambahan sifatnya kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi saja. Arab Saudi ya saat itu. Nah, sehingga pada saat tahun 2000 kami sudah siap-siap pembayaran pertama. Tiba-tiba Kementerian Agama mengumumkan kepada kami pihak swasta untuk segera melunasi 8.000 tadi. Karena sistem kami, pemerintah untuk mengontrol para pemain haji khusus atau haji reguler, haji swasta ini, dengan melihat mereka punya uang jemaah nggak dipegang. Jangan-jangan uang jemaah digunakan hal lain. Nah itulah 4.000 ditahan. Itu 4.000 ditahan sebagai setoran itu untuk mendapatkan kuota tadi. Nah sekarang tidak kita rebutan, tapi sekarang ini sejak tahun 2007 kalau tidak salah, itu haji khusus juga mengikuti peraturan haji reguler di mana kami mendaftar dengan nomor urut antrian. Jadi betul-betul tidak lagi tahun berjalan jatahnya 15.000, kita semua penyelenggara rebutan di tahun itu dari sekian tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bahkan nggak usah seminggu, 2 hari aja habis tuh. Iya betul. Nah, hingga dibatasi satu travel tidak boleh lebih dari sekian. Nah, tapi ada kebijakan baru kalau tidak salah di 2007 itu bahwa haji khusus pun ikut peraturan haji reguler. Haji itu pendaftaran tidak lagi berebut tapi berlaku daftar tunggu. Nah sejak itu kami punya strategi lain bahwa kalau ini begini caranya berarti ini kita berebut kepercayaan masyarakat. Betul. Sama dengan haji reguler. Bukan lagi berebut siapa yang mau berangkat tahun ini, kita siap dengan kuota bla bla bla. Nah, itu kan ya mulut manis di dalam marketing kita gitu ya. Nah sekarang betul-betul kita berebut dengan kepercayaan masyarakat, siapa yang memang dipercaya dalam pelayanan di pelaksanaan maupun dalam gaya marketing dan keyakinan pada saat konsumen after sales-nya, ya itu yang bergulir nanti jemaah datang bayar untuk uang muka dan seterusnya. Nah sehingga dengan pola ini kuota yang kita dapatkan tidak lagi dibatasi. Dulu kita dibatasi 200 per travel. Tapi dengan terbukanya ini hari tidak dibatasi. Nah kembali ke yang tadi, Pak Haji, yang respon dari mereka yang akhirnya kenaikan. Ya, ini ada kenaikan dari semua orang yang sudah daftar, akhirnya di tahun 2022 kemarin mereka terjadi kasus. Di tahun 2020 mereka merasa sudah melunasi untuk berangkat 2022. Tapi sayang nggak jadi kan 2020. Iya betul. Dan mereka merasa dari 4.000 itu merimbau pertama lah yang kami tarik lagi 4.000 jadi 9.000 sesuai dengan paket. Mereka merasa ini sudah lunas. Kami juga tanpa menyadari kalau itu ternyata memang memang lunas gitu ya, sehingga tidak perlu bayar lagi, sudah lunas. Tapi kan batal keberangkatan itu. Iya. Kita menunggu kan waktu sana Maret PPKM kita. Kita berharap bulan Juli masih ada waktu untuk bisa pelaksanaan haji. Tapi akhirnya pemerintah Arab Saudi juga sampai Ramadan tidak mengumumkan akan adanya haji. Sudah kita batal ya. Kita mundurkan diri, udah siap-siap kita batal sama macam. Akhirnya kantor pun semua juga udah work from home gitu ya. Karena batal itu meskipun mereka sudah lunas, kalau mereka berangkat lagi tentu ada biaya tambahan. Nah, sehingga akhirnya merasa lunas ini, kenapa kami harus nambah? Betul. Ini butuh penjelasan lebih detail ya kepada mereka kita ya. Kita juga nggak tahu siapa, karena ada kasus ini kan force major-nya dunia, lagi salah saya, salah Departemen Agama atau skop kecil dari kesalahan itu gitu, betul-betul dirasakan oleh semua pihak di dunia ini. Itu satu. Yang kedua adalah memang ya sudah saya nggak punya kemampuan. Nah, alhamdulillah justru sekarang dengan dana talangan dari lembaga keuangan saya arahkan, silakan Bapak Ibu sekarang
bank juga udah siap selain melalangi uang muka untuk mendapatkan porsi tadi $4.000 itu, juga menyiapkan multiguna dana mereka untuk pelunasannya. Nah, kemarin sempat ada yang arah ke sana. Ada juga tapi nggak bisa semua. Ya udahlah saya batal. Oh ya silakan. Ada juga yang dari paket premium mau turun ke bawah ya mau juga silakan. Karena masalah ekonomi pribadi masing-masing. Tapi yang premium ke atas memang tidak bergejolak, tapi yang ekonomi sangat bergejolak. Dan untuk prospek di 2023 sendiri seperti apa nih, Pak Haji? Buat kami sebelaku dengan kita mengacu pada rencana kenaikan. Iya, artinya kenaikan ini tidak bisa kita hindari. Karena memang bukan kami yang inginkan kenaikan itu. Betul, tapi ini harus digarisbawahi ya, teman-teman. Dan ini berlaku untuk haji reguler loh. Ini berlaku untuk haji reguler. Karena sama kenaikannya bukan di pihak kita, tapi pihak di Arab Saudi. Cuman bedanya kan komponen hotelnya, pemerintah atau haji reguler jaraknya seberapa lama. Iya. Datangnya di program yang tanggal berapa. Nah, kita tuh masuk di program memang yang tanggalnya sudah paling mahal. Para reguler programnya yang memang di murah-murah sebelum kita datang. Artinya program yang sebelum haji mahal itu datang. Mau tidak mau kenaikan ini harus dibebankan kepada jemaah kalau di haji khusus. Nah, sementara di pemerintah dikelola 25 juta itu sepertinya hitung-hitungan teman-teman di BPKH bilang tidak ada kenaikan saja di tahun 2022, 25 juta ini sudah tidak make sense. Karena ya beberapa tahap demi tahap tiap tahun ada aja kenaikan. Iya betul. Dan itu wajar terjadi begitu. Wajar terjadi di mana-mana gitu ya. Sehingga diusulkan supaya uang muka setoran pertama itu naik, tidak lagi 25 tapi 35 atau 40 dan seterusnya. Nah, akibat dari pandemi ini itu sekarang betul-betul terbuka wawasan teman-teman di DPR, di Kementerian Agama. Tidak bisa lagi BPKH mengelola terlalu besar untuk mendapatkan nilai manfaat itu, walaupun sekarang udah 166 triliun, mengejar sekian juta jemaah yang antri dan sekian tahun antrian nggak akan cukup. Karena dalam bentuk investasi yang dibatasi, tidak boleh full resiko atau resiko tinggi. Iya betul. Sehingga para komisioner di BPKH mainnya di resiko menengah ke bawah, deposito, sukuk, segala macam. Nah, boleh sekian persen saja untuk investasi langsung dalam sektor real. Tapi sampai saat ini belum berani juga mereka. Karena kalau masuknya adalah tidak boleh di luar stakeholder umroh dan haji, atau misalnya perkebunan, sawit, apa batu bara. Itu kan nggak ada kaitan langsung dengan usaha di dalam stakeholder umroh haji. Itu yang tidak boleh. Ntar kan kita contoh di Malaysia, tabung haji dia boleh kemana-mana. Walaupun juga punya kasus dari masalah perkebunan dan batu bara itu sendiri. Artinya bisnis di sini semua full resiko tinggi. Ya, ini masih tulur tarik ini. Jadi sekarang udah bergantian dengan di BPKH, itu pun sama. Sehingga harga ini harus dinaikkan. Kedua, beban apa istilahnya, beban subsidi dari nilai manfaat tadi atau apapun namanya, ya harus dikurangi, bukan dikurangi, harga misalnya 30 juta. Ini persentasenya udah turun karena nilai harga jualnya udah 90 jutaan tadi. Oh begitu. Makanya terus 69 juta ini sekarang bukan lagi jadi beban BPKH, pindah menjadi beban jemaah haji. Nah, itu perannya BPKH masih ada di situ. Ada yang 30 itu jutaan itu untuk ini. Karena kalau seandainya dia lebih 90 juta, dana optimal yang sekarang dia miliki dari sekian lama dia kelola 160 triliun itu, ya paling 5 tahun ke depan. 5 tahun lagi selesai. Jadi hitung-hitungannya begitu ya teman-teman. Ini kita analogikan nih. Kalau sebenarnya biayanya itu ada 90 juta begitu kan. Nah 90 juta itu sebenarnya 60-nya itu dibebankan ke jemaah haji. 30-nya itu ada dari BPKH itu ya. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi jangan serta-merta langsung mengambil kesimpulan bahwa pemerintah cuek begitu, terus itu ada permainan di penyelenggara ibadah haji atau travel. Tapi sebenarnya memang semuanya itu terbuka, semuanya transparan. Kalau teman-teman ngikutin, cuman memang mensosialisasikan berita ini yang sangat sosialisasi ini yang minim. Makanya kita undang Pak Haji ke sini. Media yang meliput rapat di DPR, ya paling sebatasnya yang dibaca orangnya segitu-segitu aja. Betul. Tapi yang rakyat yang memang sebagai jemaah yang membayar itu, mereka mungkin nggak nyampe berita. Betul, nggak nyampe sehingga karena sibuk dengan mereka cari pekerjaan atau cari rezeki dari pekerjaan mereka. Betul banget nih. Jadi ketika ada kenaikan harga seperti ini, akhirnya mereka bereaktif tanpa mencari tahu sebenarnya penyebab dari kenaikan itu seperti apa. Begitu. Terakhir nih Pak Haji, apa nih pesan yang buat disampaikan untuk calon jemaah haji ataupun umroh terkait dengan rencana kenaikan biaya haji ini?
Ya, ini sama-sama kita sadari kalau ini bukan keinginan dari pihak penyelenggara atau operator, tapi dari kontribusi stakeholder yang ada di luar operator. Karena ini sifatnya kan jasa, Pak. Kami kan travel itu kan merangkum stakeholder untuk menjadi sebuah produk yang disebut paket. Ada paket tur luar negeri dan segala macam, ini paket umroh dan haji gitu ya. Kita tergantung dari pihak di luar itu, mulai dari penerbangan, hotel, transport lokal, transport di Saudinya, SDM-nya, kesehatannya, pelayanan tenda dan segala macam, meals, makanan dan seterusnya dan seterusnya. Itu betul-betul bukan di bawah kekuasaan kita. Sehingga baik haji reguler maupun haji khusus atau haji plus ini kita sama-sama tergantung dari pihak luar. Kita coba menekan dengan tidak mengambil margin lebih tinggi dan segala macam, oke, kita lakukan. Tapi kami juga sebagai pengusaha nggak mungkin tidak mencari keuntungan. Beda dengan haji reguler, tidak punya motivasi ngambil keuntungan. Makanya tadi saya bilang bahwa kesehatan sama tenaga dari Departemen Agama itu masih disubsidi dari anggaran APBN departemen masing-masing. Jadi kalau mau betul-betul haji reguler itu pure harganya adalah mungkin sekitar 120 jutaan, Pak. Tidak seperti yang sekarang 96 atau di bawah 100 juta ini gitu ya. Nah, sehingga dengan kondisi yang sekarang ini adalah kondisi real agar semua penyelenggara memberi informasikan kepada calon jemaahnya, baik itu haji reguler maupun para haji khusus, ini kondisi yang memang harus kita sampaikan. Sehingga saat ini kami sedang mensosialisasikan ke dalam internal jemaah kami pun, kami merasakan hal-hal yang tidak nyaman buat jemaah gitu, tapi kami harus sampaikan itu. Nah, keuntungan atau bukan keuntungan, artinya ada satu hal baik dari kami selaku operator memberikan informasi ini agar dipergunakan oleh pihak lain. Contohnya dalam ini adalah lembaga keuangan. Di mana lembaga keuangan bisa membantu para calon-calon jemaah yang memang berpotensi ataupun berkemauan untuk menggunakan dana-dana dari talangan ataupun pinjaman dari perbankan yang sifatnya bersyariah tentunya ya. Sehingga memang penyelenggaraan ibadah hajinya pun tetap berjalan begitu ya? Ya, artinya sayang kesempatan ini. Karena kalau tidak antrian akan semakin panjang. Betul. Karena di dalam sistem undang-undang perhajian itu jemaah itu sekarang ini masih hanya boleh 2 kali menunda. Tahun ini menunda, tahun depan oke. Tahun depan menunda lagi, tahun 2025 oke. Setelah 2025 sudah tidak boleh lagi menunda. Dia akan batalkan dan ulang lagi dari awal. Nah, itu udah 20 sampai 40 tahun tergantung daerahnya. Nah, ini yang akan kita cut. Nah, sehingga dengan menggunakan dana dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya silakan atau pergunakan tunda 2 kali. Nah, ini yang sedang kami coba memperjuangkan dengan Kementerian Agama. Tentunya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama juga ingin memperjuangkan juga karena penundaan ini jangan dibikin 2 tahun. Betul. Waktu itu memang 2 tahun agar orang nggak mudah dengan semaunya bertunda-tunda terus. Tapi kalau sekarang kondisinya post major juga sehingga penundaan ini nggak mungkin 2 tahun. Mungkin kasih waktu sampai 10 tahun. Supaya insya Allah mungkin setelah 10 tahun mereka punya kemampuan lagi masih bisa ikut lagi ya. Walaupun mungkin harga juga makin harganya juga, betul, harganya makin naik. Baik. Ya sudah batalkan. Demi kebaikan bersama. Betul. Tapi ada satu hal yang perlu dikasih bawahi di sini. Bahwa sesungguhnya dengan jumlah jemaah yang hanya 2,5 juta setiap tahun diselenggarakan oleh Departemen Menteri Haji Arab Saudi dan pemerintah Arab Saudi, dengan sekarang sudah banyak antrian sampai puluhan tahun. Kita dengar Singapura 50 tahun, kita dengar Malaysia 120 tahun, Indonesia masih 40 tahun. Artinya nanti suatu saat Indonesia juga akan masuk ke lamanya seperti negara tetangga kita. Artinya juga di sana nanti orang lahir dengan dia membayarkan setoran haji, dengan praktek pelaksanaan haji nggak akan ketemu. Hingga satu-satunya adalah niat berhaji itu untuk menjalankan rukun Islam kelima, niat lalu bayarkan, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Akan satu saat akan timbul ke sana nanti. Alhamdulillah di haji khusus masih antrinya 7 tahun sekarang. Juga kami punya fasilitas haji mujamalah atau haji furoda yang memang bayar tahun ini, berangkat tahun ini, tapi harganya 2 kali lipat dari haji khusus tadi. Demikian. Masya Allah. Balik lagi bahwa ini merupakan haji bagi yang mampu,
Yes. Jadi apapun itu jangan dipaksakan. Ketika kita sudah berusaha, yakinlah bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membantu jika kita memiliki niat untuk melaksanakan ibadah haji tersebut ya. Terima kasih Pak Haji Syam Resviadi telah datang ke Obras. Obrolannya sangat luar biasa, sangat memberikan manfaat dan juga informatif buat teman-teman semua, termasuk saya terkait dengan wacana kenaikan ibadah ongkos haji 2023. Semoga tidak jangan berperspektif aneh-aneh lagi, jangan negatif thinking lagi, tapi ditelusuri dulu nih pemberitaannya itu seperti apa. Dan balik lagi tadi seperti kata-kata Pak Haji Syam tadi, bahwa jika kita sudah berusaha, tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan dimudahkan. Inna amalu binniyat. Inna amalu Kembalikan binniyat. lagi kepada niat Betul, kita. niat kita. Kalau sudah niat, haji itu adalah tamu Allah ya. Jadi ketika kita sudah diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah apapun halangannya akan tidak jadi soal karena kita sudah menjadi tamu Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Syam sudah datang ke Obras. Nanti kita undang lagi untuk ngobrolin nih, apalagi nanti kan sudah mulai pendaftaran haji segala macam. Itu pasti ada isu-isu menarik lagi nih yang bisa kita bahas bersama dengan Haji Syam. Kalau gitu saya pamit dulu teman-teman netizen. Jangan lupa untuk tetap saksikan episode-episode selanjutnya di obrolan rasional santai, dibahas hingga tuntas. Kita akan bahas sejumlah topik-topik menarik lainnya yang lagi trending di media sosial juga. Yasir Nenama pamit. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam.